Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Saat ini kita ada di bab mengenai Introduction to Object Oriented. Jadi di dalam bab ini kita akan mempelajari beberapa hal. Di antaranya adalah pengenalan kelas, pengenalan objek ya, dan kemudian apa yang sebenarnya dimanfaatkan untuk object oriented ini. Beberapa buku dan mayoritas buku referensi tentang bahasa pemrograman ataupun object oriented itu menyatakan contoh ya, termasuk di slide ini ya, menyatakan contoh yang lebih bersifat abstrak ya, sehingga seringkali mahasiswa terutama itu meremehkan keberadaan object oriented, dan seringkali juga tidak menyadari ataupun tidak memahami mengapa harus menggunakan object oriented begitu. Sehingga di satu sisi yang lain bahasa pemrograman saat ini yang hampir semuanya itu berbasis object oriented tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa contoh yang abstrak tadi akhirnya membuat banyak pemula ya, apalagi mahasiswa yang kemudian apatis ya. Buat apa sih saya susah-susah pakai object oriented begitu? Padahal sebenarnya di high level language seperti saat ini gitu ya, yang sudah berbeda dengan saat saya dulu pertama kali belajar bahasa pemrograman yang memang dimulai dari struktural ya, itu lain gitu ceritanya. Karena pada saat sudah berhubungan dengan komponen visual, apapun bahasa pemrogramannya, maka sesungguhnya itu sudah menggunakan object oriented. Pada saat menggunakan Windows ya, yang mayoritas digunakan di Indonesia, maka sebenarnya semuanya itu object oriented. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, karena pola pikir yang tidak terbiasa gitu menggunakan abstraksi. Penggunaan abstraksi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya ya itu rutin gitu ya. Kita memang rutin menggunakan abstraksi, tetapi untuk menuliskan, nah itu masalah yang berbeda. Karena kita di Indonesia tidak terbiasa untuk menuliskan gitu ya. Mungkin yang kurikulum baru ini ya, yang berbasis tematik ya, itu yang saya lihat saat ini lebih pada akhirnya nanti lebih bisa gitu ya diajak kompromi dengan pemikiran object oriented ini. Sebagai contoh misalnya untuk menuliskan ciri-ciri. Setiap hari begitu kita sudah melihat meja, kita sudah melihat kursi ya. Tetapi saya masih yakin banyak di antara kita gitu, kalau disuruh menuliskan ciri-ciri meja yang menjadi pembeda dengan ciri-ciri kursi ya, maka
saya yakin mayoritas dari kita akan mengalami kesulitan. Padahal setiap hari kita itu sudah mengetahui, tiap hari kita sudah memahami, tiap hari kita sudah mengenal. Tapi kenapa kok nggak nggak bisa begitu? Ya karena kita tidak terbiasa untuk menuliskan. Ya, kalau lebih disederhanakan lagi, misalnya apa perbedaan dari meja dan kursi? Ya, kalau ada yang menjawab karena kakinya 4, dua-duanya kakinya 4. Kalau dijawab lagi berbentuk persegi panjang, ya nggak selalu begitu. Ada yang bentuk bulat, ya, lingkaran, segala macam. Ya. Tapi kalau kemudian dipancing balik begitu ya, bahwa perbedaan utamanya adalah fungsinya, bahwa yang satu untuk alas, yang satu untuk tempat duduk, nah mungkin itu baru kelihatan lebih jelas. Bagaimana kalau meja itu juga dijadikan tempat duduk? Ya berarti dia akan berfungsi ganda, ya meja, ya kursi, begitu. Nah itu abstraksi, ya, abstraksi yang harus ditanam dulu di pola pikir kita, yang sebenarnya kita sebagai manusia normal itu setiap hari kok melakukan abstraksi, ya. Dan setiap hari kita itu mendefinisikan objek. Consists of one or more data value which define the state of properties of the object. Dan kita melakukan enkapsulasi tanpa sadar bahwa meja itu memiliki sifat begini, kursi memiliki sifat begini, dan kita berpikir itu dalam satuan milidetik, tidak lagi dalam satuan detik. Kita bisa dengan sangat cepat memahami bahwa ini kursi, ini meja, bagaimanapun bentuknya. Kenapa? Karena memiliki properties. Karena memiliki properties masing-masing, memiliki sifat masing-masing, sehingga sudah terenkapsulasi dengan sifatnya sendiri-sendiri dan memiliki metode masing-masing. Itu apa yang bisa dikerjakan. Seperti tadi misalnya meja itu bisa untuk alas, kursi fungsi utamanya untuk duduk. Meja yang saya hadapi sekarang ini memiliki taplak, nah itu berarti nanti properti ini memiliki sifat dan dia fungsinya untuk alas, berarti dia memiliki metode ini. Kursi juga sama. Nah, saat kita sudah memahami itu setiap hari, ya, di setiap kehidupan kita begitu, untuk menuliskan itu yang biasanya kita kesulitan. Sehingga pada akhirnya pada saat di dalam pemrograman, dalam tanda kutip malas, bukan tidak bisa, malas. Ya, satu karena kita tidak terbiasa untuk melakukan abstraksi. Kedua, karena kita juga tidak banyak memahami mengapa saya harus pakai object oriented. Begitu. Nah, itu nanti yang akan saya demokan di belakang. Ya, saya akan mendemokan dengan visual, dengan mungkin cara yang kalau dibandingkan dengan buku-buku referensi lain sedikit aneh begitu. Tapi menurut saya itu yang paling sederhana untuk menunjukkan bahwa ini loh penting untuk diaplikasikan, dan seharusnya kita membuat aplikasinya atau perangkat lunak ya dengan cara begini ini. Begitu. Karena demi efisiensi, demi kemudahan, ya. Jadi bukan menggunakan objek oriented untuk gagah-gagahan gitu. Keren pakai objek oriented, bukan. Tetapi karena memang untuk kemudahan, untuk efisiensi, minimal untuk efektivitas. Kelas ini seperti tadi, jadi misalnya kita ketemu kursi, kita ketemu meja,
Atau biasanya kalau di buku-buku kita diarahkan seperti mobil begitu. Sehingga ada blueprint-nya, kemudian ada abstraksinya ya. Kalau misalnya seperti ini, nanti teori-teori ini akan langsung saya praktekkan saja ya. Sehingga ada satu benda yang merupakan bagian dari suatu jenis. Nah, itu adalah kelas. Jadi misalnya di contoh-contoh biasanya ya hewan begitu. Hewan berkaki 2, hewan berkaki 4 begitu. Ya. Kalau saya lebih cenderung mengaplikasikan itu langsung ke komponen visual. Misalnya nanti di contoh saya lebih senang menggunakan yang paling sederhana, button. Button yang biasanya kita semua tahu fungsi utamanya untuk diklik. Fungsinya untuk diklik. Button ini memiliki beberapa sifat, misalnya bentuknya, ada yang kotak, ada yang lingkaran. Kotaknya ada yang 3 dimensi, ada yang tidak. Nah, itu propertinya. Kemudian di sini ada tulisannya, biasanya submit. Nah, begitu. Oke, cancel. Nah, itu termasuk propertinya. Ini. Di dalamnya juga memiliki data, warnanya, bentuknya ini tadi. Ya, ini datanya ini tadi yang akan dieksekusikan. Begitu. Dan user hanya melihat ya, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang terenkapsulasi, terbungkus ya. Dan kelas button tadi meskipun bentuknya kotak, bentuknya lingkaran, tidak ada masalah ya. Tetap aja button yang semua orang tahu bahwa itu untuk diklik. Nah, begitu. Sama dengan meja dan kursi sebelumnya tadi. Bentuknya lingkaran, bentuknya kotak, tinggi, pendek. Semua tahu kalau itu untuk duduk. Nah. Di teori kita biasanya menyebutnya objek. Jadi kalau sudah ada kelas, jenis kursi. Kalau bahasa Jawa ada kursi dingklik, nah gitu, yang tanpa sandaran itu ya. Kemudian ada yang kursi dengan sandaran, ada yang kursi empuk, panjang, sofa, nah, misalnya. Yaitu objeknya, tapi kelasnya adalah kelas kursi. Nah, meja, kelas meja, maka objeknya ada meja kopi yang panjang begitu ya. Ada meja tamu, ada meja makan yang biasanya lebih tinggi, tapi juga ada yang rendah. Kalau untuk lesehan, nah, meskipun rendah, tetap dia meja makan, nah, begitu. Ada meja makan yang di atasnya ada talam untuk berputar-putar, itu bisa diputar-putar ya. Ada juga yang gabungan, nah, antara meja dan kursi yang biasanya dipakai untuk kuliah ya. Meja dan kursi jadi satu, maka itu adalah turunannya nanti menjadi inherit, anaknya ya, anaknya inheritance. Tapi semuanya punya atribut dan bisa bereaksi. Kursi ini bisa bereaksi sesuatu, dia punya fungsi yang bisa dilakukan ya. Ini tadi sudah atribut ya. Kalau button tadi ada warna begitu, ada macam-macam. Nah, ini seperti ini biasanya. Kelas itu seperti blueprintnya. Kelas mobil apa begitu. Mobil ada banyak, ada mobil jenis MPV, ada mobil jenis sedan, ada mobil jenis truk, ada mobil jenis bis. Yang secara umum cirinya sama. Rodanya minimal 4 begitu. Ada kemudinya, ada pintunya, ada jendelanya misalnya.
Itu yang membedakan misalnya motor dan mobil. Kemudian diturunkan menjadi objek. Mobil MPV misalnya begitu. Akhirnya jadi objek dengan mereknya sendiri-sendiri. Ya, Toyota apa, Daihatsu apa begitu ya. Dan semuanya satu persatu. Termasuk misalnya bis. Ya, sehingga kelasnya ini super kelas mobil. Nah, misalnya begitu. Super kelasnya mobil. Turun ya, inherit, diturunkan mobil itu macam-macam. MPV, bis. Nanti akan create lagi bis jenis apa begitu. Oh, ada bis yang tinggi itu ya, high roof. Nah, misalnya begitu. Bis yang biasa, ada yang mini bis. Yang semua ini akan memiliki ciri masing-masing. Setelah itu turun menjadi objek berdasarkan mereknya sendiri-sendiri. Yang meskipun sama, misalnya bis merek apa, misalnya merek Hino, merek Mercy yang sama persis, sama-sama high roof, sama-sama tinggi, ya. Tetapi, nah, masing-masing memiliki ciri sendiri-sendiri, begitu. Sehingga akhirnya itu menjadi objek. Dan yang penting semua akan punya distinct set of atribut, ya, punya atribut yang berbeda-beda. Bagaimana jika sama persis? Lah kalau sama persis ya jadikan satu saja, ya, jadikan satu saja untuk kemudian dibuatkan objek yang berbeda-beda, begitu. Ya, kalau memang jadi satu ya sudah. Dan ini nanti yang akan kita pelajari saat demo. Jadi saya akan menemukan seperti itu. Kalau memang itu sama, ya jadi satu aja. Supaya apa? Ya supaya lebih efisien, begitu. Kita akan lanjutkan lagi nanti di bagian berikutnya, masih di bab mengenai Introduction to OOP, masih di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat.